Nama saya Yohanes Wilantus, NPM 19037. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai Taoisme atau Daoisme sebagai jalan manusia. Nah, di sini ada falsafah Daoisme. Jadi penggagasnya itu adalah Lao Tzu pada abad 5 sebelum Masehi. Dia berkhidmat di istana dan menyaksikan ada berbagai macam kekacauan. Lalu dia mengkritik falsafah Konfusianisme yang dianggap terlalu mengekang dan bertentangan dengan ciri alamiah manusia. Nah, di sana tuh Lao Tzu dianggap sebagai seorang maha guru, tokoh legenda. Bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai seorang dewa gitu. Pada umur 160 tahun, di Lao Tzu itu dia menentang praktek busuk pemerintahan yang ada di sana, karena di sana ada berbagai macam korupsi yang merajalela gitu, lalu perang yang nggak berakhir. Dan lalu dia pergi meninggalkan istana. Nah, dalam perjalanan ke Tibet, dia tuh dihadang oleh seorang sahabatnya gitu, dia yang bernama Inhis. Nah, dia tuh Inhis meminta untuk dia meninggalkan kebijaksanaannya gitu. Lalu dia dalam 3 hari menulis buku yang berjudul Tao Te Ching atau Kitab Jalan dan Kebajikan sebanyak 5.000 karakter gitu. Nah, lalu tahu di sini sebenarnya tidak ada definisi. Nah, jadi yang ada di sini itu adalah hasil dari penelitian para ilmuwan. Jadi tahu itu adalah sebenarnya realitas hidup yang sejati. Jadi dia nggak bisa digambarkan karena selalu melampaui apa yang kita pikirkan. Itulah realitas gitu. Lalu tahu tecing gitu. Tempuhlah jalan alami yang mirip dengan jalannya air gitu. Makanya air sebagai analogi gitu. Air selalu patuh pada karakter alaminya. Nah, jadi air itu selalu adaptif. Dia nggak pernah menolak takdir yang dijatuhkan kepada dirinya. Makanya mereka kagum dengan cara air yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Padahal air itu kuat, dia bisa menghancurkan alam semesta. Kita bisa melihat dari kejadian tsunami, kejadian banjir, gitu. Tapi itu karena faktor yang menyebabkan itu, misalnya karena manusia yang menebang pohon gitu, lalu alam jadi tidak harmonis, lalu jadilah banjir gitu. Air itu jernih dan tenang. Jadi katanya tahu itu semua makhluk hidup itu dasarnya jernih dan tenang, termasuk manusia. Jadi tidak ada air yang kotor. Yang ada itu adalah air yang dikotori. Pada dasarnya air itu jernih dan tenang. Ya, seperti manusia. Tidak ada manusia yang kotor. Yang ada hanya manusia yang mengotori dirinya gitu. Lalu bagaimana cara hidup manusia yang berpola air tadi itu? Pertama-tama tuh ikuti jalanmu secara alamiah seperti air tadi itu. Ini jadi dia tuh sudah digariskan oleh langit. Manusia sudah memiliki jalannya masing-masing. Nah, kuncinya yaitu pertama kamu harus mengenali dirimu sendiri yang sejati. Siapa kamu, watakmu bagaimana, cirimu, itu lalu kenali dan ikuti jalanmu. Orang yang kenal dirinya dan mengikuti jalan hidupnya akan stabil gitu. Yang penting sudah melakukan sesuai jalanmu gitu. Jangan melakukan yang bukan jalanmu, itu katanya tahu. Nah, lalu ada yin dan yang. Jadi alam semesta itu bersifat berpasangan ya, seperti yin dan yang ini, hitam dan putih. Itu adalah simbol Taoisme itu. Jadi dia mempresentasikan keseimbangan alam semesta. Bedanya sama Barat itu kalau Barat itu menilai dualitas itu konflik, tapi kalau Timur melihat dualitas itu sebagai komplementari. Jadi misalnya Barat melihat baik dan buruk,
itu sesuatu yang konflik. Tapi kalau di timur itu melihat komplementer itu artinya saling melengkapi gitu. Tidak ada yang baik kalau tidak ada yang buruk gitu. Nah, jadi di bawah langit semua orang dapat melihat keindahan sebagai yang indah karena ada yang jelek, lalu mengetahui kebaikan sebagai yang baik karena ada yang buruk. Maka dari itu semuanya muncul secara bersamaan. Nah, itulah saling melengkapi. Seperti itu. Nah, itulah uh, beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.